Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I would like to share a lesson to you from the Bible. Halo, saya Bapak Pendeta Dave dan saya rindu membagikan satu kisah dari Alkitab. Have you ever gone to a little river or a stream and watched the water go by? Saudaraku, pernahkah Anda pergi ke pinggir sungai atau kali dan memperhatikan aliran air sungai itu? Sometimes the water is very smooth and quiet. Terkadang air sungai yang mengalir itu sangat tenang. And sometimes it goes over rocks and it makes noise and you can hear the water. Tetapi terkadang aliran air sungai itu dia akan melewati batu-batuan dan bahkan kita bisa mendengar bunyi bagaimana air itu memercik karena kena di batu-batuan di sungai. And those rocks actually make the river very pretty and very nice. Nah, sesungguhnya kalau kita perhatikan dengan baik, batu-batu yang ada di sungai itu justru membuat semakin indah sungainya. But sometimes we get rocks in our lives and it makes it hard for us to live. Terkadang di dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan batu-batu yang membuat kehidupan kita menjadi sulit, saudara. And so I want to give you a lesson that I learned from Mark chapter 16, verses 1 to 7. Maka hari ini saya rindu berbagi satu pelajaran yang saya dapat dari Markus 16 ayat 1 sampai yang ke-7. Yeah, let's read that. Mari kita baca firman Tuhan ini. Markus 16 ayat 1 sampai 7, kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." This is the story of the ladies going to the tomb to anoint the dead body of Jesus. Ini adalah kisah tentang para wanita yang pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki mayat tubuh Yesus. And we see faith in verse 2. They had the faith to go, but they did not know how they were going to get into the tomb. Nah, kita melihat di ayat 2 di situ ada sebenarnya iman ya, iman dari para wanita itu untuk mereka bisa pergi ke kubur itu. And in verse 3, they were worried about the big stone that was blocking their way. Kalau kita melihat di ayat ketiga, para wanita ini punya satu kekhawatiran karena ada batu yang sangat besar yang menutupi pintu masuk ke kubur itu. But I like verse 4. When they got there, the stone was already gone. Tapi saya senang dengan ayat 4 karena di ayat 4 ketika para wanita tiba di kubur itu,
Batu yang besar itu sudah terguling. So let's look at the problem that they were facing. Mari kita lihat permasalahan yang para wanita ini harus hadapi. They knew what they were supposed to do. Para wanita ini mereka sudah tahu betul apa yang harus mereka lakukan. It was normal to prepare spices and put the spices in the wrappings of the dead body. Adalah suatu praktek yang normal di zamannya mereka, yaitu untuk menyiapkan rempah-rempah untuk mereka merempah-rempahi mayat orang yang sudah meninggal. And so, because Jesus had been put into the tomb quickly, they had not had time to do this. Karena Tuhan Yesus dengan begitu cepatnya sudah dimasukkan ke dalam kubur, maka mereka ini tidak punya kesempatan untuk merempah-rempahi mayat tubuh Yesus. So they knew what to do, but they had a big problem. Jadi para wanita itu mereka tahu betul apa yang harus mereka lakukan, tapi mereka punya masalah. A big stone was covering the door to the tomb. Ada satu batu yang sangat besar yang menutupi pintu masuk ke kubur. You know, sometimes I've known what God wants me to do, Terkadang kita mengetahui apa yang Tuhan mau kita lakukan. but I say, it's impossible, God. I can't do that. Saya tahu betul apa yang harus saya lakukan, tapi saya katakan, Tuhan, ini hal yang mustahil, saya tidak bisa lakukan. And we get our eyes on the problems, not on what God said to do. Dan kita memfokuskan pandangan kita kepada masalah itu dan bukan kepada apa yang Tuhan bisa lakukan. God wants us to look at Him and not look at the problems around us. Tuhan ingin agar supaya kita mari pandang Yesus, jangan pandang masalah yang ada di sekitar kita. These women were facing this huge, heavy stone. Nah, para wanita ini mereka berhadapan dengan suatu batu yang amat besar. And there were soldiers that were guarding the tomb. Dan ada juga para penjaga ya, prajurit-prajurit yang menjagai kubur itu. And so these are situations that could stop anybody from going there. Nah, ini adalah situasi yang bisa menghentikan siapa saja yang mau pergi ke kubur itu. They could say, well, the stone is there, we can't go. Karena ada para penjaga, ada batu besar, kita tidak mungkin pergi ke sana. There's soldiers there, we can't go. Ada para prajurit yang menjaga, mengawal kubur itu. Waduh, kita tidak bisa pergi ke sana. It's nighttime, or early morning, we can't go in the dark. Nah, waktu itu masih malam ya, masih pagi-pagi, masih subuh. Wah, itu kan masih gelap. Kita tidak mungkin pergi ke sana, lagi gelap. But I like this story because it says, it is telling us these women had faith in God. Tapi saya menyukai kisah ini karena di dalam kisah ini kita bisa melihat para wanita mereka punya iman. They knew they could not do the task, Mereka tahu betul mereka tidak bisa melakukan tugas itu. but they bought the spices anyway. Tetapi tetap saja mereka membeli rempah-rempah. They got up early Mereka bangun pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. and they went toward the tomb. Dan mereka pergi menuju ke kubur Yesus. Were they confused? Yes. Apakah mereka bingung? Iya, tentu saja. They were very worried. Yes. Mereka sangat khawatir. Iya, itu benar. They had troubles, but yes, they went. Mereka punya kesulitan-kesulitan. Iya, tetapi tetap mereka pergi. And I read this and I think about my own life. Saya baca kisah ini dan saya memikirkan dengan kehidupan saya sendiri. God has told me to do something. Do I go ahead or do I say, God, it's impossible? Tuhan menyuruh saya melakukan sesuatu, apakah saya pergi melakukan hal itu atau saya berpikir, wah, hal ini mustahil untuk dilakukan. We say, oh, we cannot do this, God. Kita menjawab demikian, waduh Tuhan, saya tidak bisa melakukan hal ini. And there's been many times when I've looked at something and said, this or this, it's impossible. Dan seringkali dalam kehidupan saya memperhatikan hal-hal yang terjadi, kemudian saya mulai menentukan, yang ini dan yang ini mustahil. And I forget God has a third way. Dan saya lupa Tuhan punya cara yang ketiga. And He is able to do the impossible. Dan Tuhan kita sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. We see that in verse 4 before they got there. Kita bisa lihat di ayat 4 sebelum para wanita itu tiba di kubur. There was an earthquake. That must have been a little bit scary to the ladies. Ada terjadi gempa bumi, dan kalau ada gempa bumi pasti hal itu menakutkan ya bagi para wanita-wanita ini. We can read that in Matthew chapter 28 verses 2 and 3 and 4.
Nah, kisah ini kita bisa lihat di Matius pasal ke-28 ayat 2 sampai 4, ayat paralelnya Saudaraku. Mari kita baca ya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakainya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Oh, I thought there was a big heavy stone. Wah, saya pikir ada satu batu yang sangat besar. I thought there were soldiers there. Wah, saya pikir di sana kan ada para penjaga prajurit yang menjaga kubur itu. I thought it was very early in the morning, not yet light. Wah, saya pikir ini hari masih subuh, pagi-pagi benar, masih gelap, belum terang. But God did an earthquake and every answer came to them. Tetapi Tuhan membuat terjadinya gempa bumi dan terjadi segala sesuatu ini. The stone was moved. Batu yang besar itu sudah digulingkan. The soldiers ran away. Para prajurit lari ketakutan. And it was light from the angels, the brightness of those angels. Dan ada terang yang bersinar yang datang dari si malaikat ini. In one moment, God took care of everything. Di dalam sekejap, seketika itu Tuhan menyelesaikan segalanya. So let's learn this lesson today. Mari kita belajar, mari kita tarik pelajaran dari kisah ini, saudaraku. What if the ladies had said, we cannot go? Saudara, bagaimana sekiranya para wanita ini berkata, waduh, kita tidak bisa pergi. They would have missed the miracle of Jesus' resurrection. Mereka pasti kelewatan dan tidak mengalami mujizat kebangkitan Yesus. They would have missed a very important part of history. Mereka pasti kehilangan momen yang sangat penting dalam sejarah. But learn this, they stepped out by faith. Tetapi kita lihat bagaimana mereka melangkah dengan iman. Faith is believing that what God said will take place. Iman adalah kita percaya akan apa yang Tuhan katakan, itu pun pasti akan terjadi. Again, they bought the spices and they prepared to go. Sekali lagi ya, para wanita itu mereka membeli rempah-rempah, mempersiapkan diri untuk pergi ke kubur Yesus. They went even though it was still dark. Mereka pergi sekalipun memang hari masih gelap, pagi-pagi benar. And they went even though there were soldiers and a stone in the way. Para wanita ini tetap mereka pergi juga sekalipun mereka tahu ada batu besar yang menutupi kubur, ada penjaga-penjaga prajurit yang menjaga kubur itu. So what should we learn from this? Saudaraku, apa pelajaran yang kita bisa tarik dari kisah ini? We have a calling from Jesus. Kita memiliki panggilan dari Yesus. In Mark chapter 16 and verse 15 is what we call the Great Commission. Kita lihat di dalam Markus 16 ayat 15 ya, amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Now we all do this in different ways. Kita semua menggenapi amanat ini dengan cara-cara yang berbeda-beda. Right now I'm doing it through the TV. Saat ini Bapak Pendeta Dave melakukan amanat agung ini lewat pelayanan di televisi. But I have gone on long walks and swam rivers and gone into the jungle to preach. Tetapi sebelumnya saya sudah menempuh jarak yang sangat jauh, menyeberangi sungai, masuk ke hutan untuk memberitakan Injil. And many times I said, God, are you sure this is my calling? Dan banyak kali di dalam masa-masa saya melayani, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa Engkau yakin betul ini panggilanmu untukku? Because I am scared. Karena saya secara pribadi saya takut, saudara. But look at the book of Luke, chapter 1 and verse 34. Mari kita lihat Lukas 1 ayat 34. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? That was what Mary said when the angel said, you are going to be the mother of Jesus. Ini adalah jawaban Maria ketika malaikat berkata kepada si Maria ini, engkau akan menjadi ibu dari Tuhan Yesus. She said, how can this happen? Maria berkata, aduh bagaimana hal itu mungkin terjadi? God, you're asking something that's impossible. Tuhan, permintaanmu itu kepadaku adalah sesuatu hal yang mustahil terjadi. Because as soon as God gives us direction, we try and think about how to do it. Karena ketika Tuhan memberikan kepada kita satu arahan, kita akan dengan segera memikirkan bagaimana melakukan hal itu. Even Moses said, God,
how do I set the people free? Bahkan Musa sendiri dia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa membebaskan umat ini?" But God was setting them free, not Moses. Tetapi Yesus sendiri, Tuhan sendirilah yang akan membebaskan umat itu, bukan Musa. We try and think things out and decide how it will happen. Kita memikirkan cara-caranya dan kita mau memutuskan bagaimana melakukan hal itu. Or we can walk by faith. Atau kita memilih untuk berjalan dalam iman. You know, Mary said in Luke 1:38, "Let it be according to how you said it." Saudara, tahukah Anda di dalam Lukas 1 ayat 38 demikian jawab Maria. Kata Maria, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." So she trusted God. She stepped out by faith. Maria percaya penuh kepada Tuhan dan dia melangkah dengan iman. There's a story about Peter and the disciples in a boat that was in a big storm. Ada kisah tentang Petrus dan murid-murid Yesus ketika mereka harus berhadapan dengan badai ketika mereka berada di tengah laut. And Jesus came walking along on the water outside the boat. Dan Yesus datang berjalan di atas air di luar dari perahu mereka. And good old Peter, what did he say? Dan apa yang dilakukan oleh Petrus? Apa yang dikatakan oleh Petrus? He said, "Jesus, if that's really you, tell me to come out there on the water with you." Petrus berkata, "Yesus, jika itu benar-benar engkau, maka saya akan melangkah keluar berjalan di atas air." I am sure the other disciples said, "Peter, wait a minute." Saya yakin bahwa murid-murid yang lain akan berkata, "Oh, Petrus, tunggu sebentar." And Peter goes to the side of the boat, and I think some of the others probably tried to grab him, maybe. Mungkin Petrus mulai berjalan menuju ke ujung perahu, tetapi kemungkinan para murid-muridnya yang lain mungkin mulai berusaha menahan Petrus. Aduh, jangan. Ya, mungkin begitu. Peter starts to climb over the side of the boat. Well, I hope he can swim. Dan kemudian Petrus itu dia mulai menaiki bagian ujung perahu dan ya saya berharap si Petrus ini bisa berenang ya. And how surprised the disciples were when they saw Peter walk to Jesus on that water. Dan saya bisa membayangkan betapa terkejutnya murid-murid yang lain ketika mereka bisa melihat, wah, Petrus bisa berjalan di atas air. You see, Peter had faith in Jesus. Di sini kita melihat Petrus dia punya iman di dalam Yesus. Now, I cannot walk on water, and neither can you. Saya pribadi tidak bisa berjalan di atas air, demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. One day I was on the side of a swimming pool and I stepped out on the water. Suatu ketika saya ada di kolam renang dan saya berusaha menginjakkan kaki di air. And I went down as fast as a rock will go down. Dan sama seperti batu yang langsung terjun bebas, demikian juga saya ketika saya hendak menginjak di air, saudara. But Peter had faith. Tetapi Petrus punya iman. He did not look at the impossible, he looked at Jesus. Petrus mengarahkan pandangannya bukan kepada kemustahilan, tetapi mengarahkan pandangannya kepada Yesus. We have to trust Jesus and have faith in him. Saudara, kita harus percaya sungguh kepada Yesus dan miliki iman di dalam Dia. And you see, in Hebrews chapter 11, we call it the chapter of faith. Kalau kita lihat Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani pasal ke-11 adalah pasal tentang iman, saudara. In verse 3, it's by faith. Di ayat ketiga dimulai dengan kata karena iman. In verse 4, it's by faith. Ayat keempat dimulai dengan kata karena iman. Verse 5, by faith. Ayat kelima juga dimulai dengan kata karena iman. Verse 6 says, if we don't have faith, we cannot please God. Dan ayat ke-6 dituliskan demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. So God wants us to walk by faith. Jadi Tuhan rindu kita semua, mari kita berjalan melangkah dalam iman. And I want you to think for 1 minute. Saudaraku, mari kita ambil waktu 1 menit untuk mari kita renungkan, mari kita pikirkan hal ini. Can you find in the Bible one time that Jesus or that God failed? Saudaraku, pernahkah Anda menemukan di dalam Alkitab 1 kali saja Yesus gagal? He never failed Moses. Yesus Tuhan tidak pernah tidak pernah membuat Musa gagal. Moses went and all those miracles took place and he delivered Israel from Egypt. Musa dia pergi melangkah dan terjadilah segala mujizat itu dan akhirnya orang Israel bisa terbebas dari bangsa Mesir.
And King David was told to go out to battle and he would win, and he always did. Raja Daud diperintahkan untuk pergi, maju dan berperang, dan dia menang. And what about the story of Noah and that big boat? Dan bagaimana dengan kisah Nuh dan bahteranya? Noah built a big boat, and it's almost like, what's a boat? Dan Nuh itu dia membangun satu perahu yang besar, namanya bahtera ya. And get all the animals. Well, that's impossible. Dan memasukkan banyak sekali hewan-hewan ke dalam bahtera yang besar. Hal itu hal yang mustahil sebenarnya, saudaraku. But he by faith built the boat and the animals came. Nuh dengan iman membangun bahtera dan binatang-binatang hewan-hewan itu masuk ke dalamnya. And we could go on with many different names. Dan kita bisa lanjut lagi dengan menyebutkan banyak nama-nama di dalam Alkitab. He did not fail Joshua. Tuhan tidak pernah gagal dengan Yosua. Peter did not go under the water when he stepped out of the boat. Bahkan dengan Petrus ketika dia melangkah keluar dari perahu ke air itu. When we step out, it releases God to do miracles for us. Ketika kita melangkah, saudara, sesungguhnya kita melepaskan untuk karya Tuhan bekerja di dalam kita. These ladies had a miracle happen for them before they got to the tomb of Jesus. Para wanita ini sesungguhnya sudah mengalami mujizat sebelum mereka pergi ke kubur Yesus. And God has given you and I callings to do different things. Dan sesungguhnya Tuhan memberikan kepada saya dan saudara suatu panggilan untuk melakukan hal yang berbeda-beda. Do we sit back and say, God, it's impossible? Apakah kita hanya duduk saja dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini mustahil? Or do we do like the ladies, we go and prepare? Atau kita mengambil langkah seperti para wanita, kita pergi dan mempersiapkan segalanya. They prepared, they got up early, and they went. Mereka mempersiapkan segalanya, mereka bangun pagi-pagi benar dan mereka pergi ke kubur Yesus. But they had a big stone in their life. Sekalipun mereka harus menghadapi satu batu besar dalam kehidupan mereka. Now I want to ask you, what stone is in your life today? Sekarang pertanyaannya kepada kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah batu besar yang menghalangimu dalam kehidupanmu? What are you facing that seems impossible? Saudara, situasi apakah yang sementara Anda hadapi yang menurut Anda itu suatu situasi yang mustahil? I know one thing, God has never failed me. Satu hal yang saya yakin betul, Tuhan tidak pernah gagal dengan saya. Every time he has said, David, do this, there's a way. Setiap kali Tuhan memberitakan Daud, melakukanlah hal ini, selalu saja pasti ada jalan untuk melakukan hal tersebut. One time he told me to take a trip. Satu kali Tuhan meminta saya untuk melakukan satu perjalanan. And I said, God, I don't have enough money for the ticket. Saya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak punya cukup uang untuk membeli tiket. But I got ready to travel. Tetapi saya tetap mempersiapkan diri untuk menjalani perjalanan ini. And when I went to get the ticket, they said, oh, we gave you the wrong price. It's not as expensive as you thought. Ketika saya hendak pergi membeli tiket, mereka jawab sama saya, wah, kami minta maaf, ternyata harga tiket yang kami berikan kepada Bapak salah, itu tidak semahal yang kami berikan. And I had enough money to make my trip. Dan saya punya cukup uang untuk melakukan perjalanan itu. You see, God can do anything. Saudara lihat, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya. And he was even able to take the amount of money at the airlines and lower it for me. Tuhan sanggup untuk mengurangi harga tiket di penerbangan supaya saya bisa membeli tiket, saudara. God wants us to be part of the miracle to reach other souls. Tuhan rindu kita mengambil bagian dalam mujizat yang hendak Ia kerjakan untuk memenangkan jiwa-jiwa. There was a man called Hudson Taylor who went to China. Ada seorang pria bernama Hudson Taylor yang pergi ke Cina. And he faced hard things. Dia harus berhadapan dengan hal-hal yang amat sulit di sana. There were big stones in his life. Di dalam kehidupan seorang Hudson Taylor, dia harus menghadapi satu batu yang amat besar, saudara. But he reached thousands for Jesus. Tetapi Hudson Taylor berhasil memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi Yesus. Well, let's look at the end of this story again in Mark chapter 16. Mari kita lihat kisah bagian akhir dari kisah ini, yaitu di Markus pasal yang ke-16 ini. It says, you are seeking Jesus who was crucified, but he's risen. He's not here. Di ayat yang ke-6, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu,
ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. We read in Luke 24, the angel said, "Why do you seek the living among the dead? He's not here, he's risen." Kalau kita lihat di Lukas pasal yang ke-24 ayat 5 dan 6, jawaban malaikat itu kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." The devil likes to tell us lies. Saudaraku, iblis setan senang sekali menyampaikan hal-hal yang bohong, tipuan kepada kita. To these ladies, he was saying, "There's a stone, there's soldiers, you cannot do it." Kepada para wanita ini, si iblis itu berkata, "Wah, nanti kan ada batu besar, ada prajurit yang menjaga, kalian tidak bisa melakukan itu." But they did not know that the stone was already gone and the soldiers were gone. Tetapi para wanita itu mereka tidak tahu bahwa batu yang besar sudah digulingkan, bahkan para prajurit yang menjaga sudah tidak lagi menjaga di kubur itu. And Thomas one time said, "I don't know if Jesus really rose from the dead. I don't believe." Satu ketika Thomas, salah satu murid Yesus berkata, "Wah, saya tidak tahu kalau Yesus sudah bangkit. Wah, saya tidak percaya." But then Jesus came to him and he did believe. Tetapi Yesus datang kepada Thomas dan Thomas sungguh-sungguh percaya pada akhirnya. And Jesus said in John 20, verse 29, "Blessed are those who have not seen and yet they still believe." Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." So let's step out even when we do not see the answer. Saudara, mari kita tetap melangkah maju sekalipun kita tidak tahu jawabannya ya. Our Lord is risen and he has rolled away the stones in your life. Yesus Kristus Tuhan kita sudah bangkit dan semua batu yang menutupi sudah digulingkan. He is winning the victory and he can do it through us. Yesus sudah memenangkan peperangan ini dan Yesus sanggup melakukannya untuk kita. So don't be afraid to step out and trust Jesus. Saudara, jangan takut untuk melangkah dan untuk percaya penuh kepada Yesus. We may look at an empty tomb, but we do not grieve because Jesus is alive. Sekalipun kita melihat kubur sudah kosong, tetapi kita tidak berduka karena Yesus kita sudah bangkit dan hidup selamanya. And if he is alive, he can help me through what he says to do. Dan kalau Yesus hidup untuk selama-lamanya, Yesus sanggup tolong untuk apapun yang harus saya kerjakan. So I just want to encourage you, have faith in God. Saya rindu memberi penguatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah iman di dalam Tuhan. Trust him, he will help you. Percaya sungguh, yakin penuh kepada Tuhan karena Tuhan sanggup tolong saudara. And so by faith, you are going to have a wonderful day now. Dan dengan iman saudara percaya Anda akan mengalami hari yang penuh dengan keindahan kebaikan hari ini. So God bless you as you understand how Jesus can remove the stones from your lives. Dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian karena Bapak Ibu mengerti bahwa Yesus sanggup menggulingkan segala batu-batu kesulitanmu dalam hidupmu. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang waktunya menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father